warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, anak-anak yang soleh, solehah. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum pembelajaran kita awali dulu dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa di sini? Ya, sama ini Reksi. Silakan untuk dibacakan doa terlebih dahulu bareng-bareng supaya pembelajaran kita menjadi lebih bermakna. Ya, silakan untuk dibacakan doa dulu. Siap. Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sudah dibacakan doa. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberikan kesehatan dan kemudahan. Anak-anak, sebelum ke pembelajaran, Bapak mau absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sabian sama Sabian. Kenapa Sabian? Gizi. Kalau Agni? Sakit. Ya, yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan dan kembali bergabung dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi pada pelajaran PAI. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang aplikasi penerapan nilai-nilai Asmaul Husna yang kemarin kita bahas. Ada 5 itu. Asmaul Husna apa yang pertama? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, dan As-Salam. Nah, sebelum ke pembelajaran, silakan untuk duduknya dengan rapi, bangkunya dirapikan, duduknya berkelompok seperti kemarin yang sudah kita lakukan. Untuk kelompoknya tidak dirubah lagi, dan untuk baju, kerapihan, dan juga alat tulisnya disiapkan. Nah, untuk pembelajaran kita yaitu implementasi nilai-nilai Asmaul Husna Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Nah, yang 5 itu nanti pembelajaran kita akan menggunakan metode diskusi. Jadi nanti kalian berkelompok berdiskusi bersama teman-temannya, bersama teman kelompoknya. Lalu di akhir nanti Bapak akan menunjuk ketua kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan apa yang sudah Bapak kalian diskusikan. Nanti kalian diskusikan materi tentang Asmaul Husna. Nah, kemarin kita sudah belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Coba Bapak tanya dulu, Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Bagus, sudah bisa ya Bapak persepsi terlebih dahulu. Asmaul Husna itu kemarin kita sudah belajar, yaitu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Coba kita lihat dulu ke slide ya. Bapak sudah menampilkan ini implementasi Asmaul Husna dari Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, dan As-Salam. Yang pertama yaitu menahan diri. Coba kita
Menahan diri apa ini? Dari apa? Dari amarah, dari emosi. Biasanya kalau laki-laki yang suka main bola, yang suka main-main, biasanya kadang ada berantem. Nah, kita tahan emosinya. Menahan emosi ini salah satu implementasi dari Asmaul Husna Al-Malik, menahan emosi. Al-Malik itu maha beraja. Kalau kita punya kuasa, kita gunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah mandiri. Mandi sendiri. Kita harus mandiri. Nah, mandiri ini merupakan implementasi dari Asmaul Husna Al-Aziz. Ya, Asmaul Husna Al-Aziz. Kemudian yang ketiga, Bapak tidak banyak menjelaskan. Nanti kita diskusi sama-sama bareng-bareng selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Baru kita menjelaskan ke depan satu orang perwakilan ya. Kemudian cinta kebersihan. Ada yang bisa ini cinta kebersihan tentang apa kemarin? Tentang Al-Qudus. Bagus. Ya, Al-Qudus yaitu kita cinta kebersihan. Dan keempat, menjaga lisan. Menjaga lisan sebagai keselamatan pada diri seseorang. Itu implementasi dari Al-Mu'min. Dan yang terakhir adalah hidup tertib. Tertib bersekolah, tertib menjaga lingkungan, tertib dalam berlalu lintas. Coba kalau kita tidak tertib, kalau misalkan di jalan ada lampu merah kita nerobos, tertib tidak itu? Tidak. Nah, itu akan mengganggu kenyamanan dalam berlalu lintas. Makanya ada nilai-nilai Asmaul Husna Al-Assalam. Hidup tertib biar kita selamat. Nah, untuk hari ini silahkan untuk berkelompok. Bapak kasih waktu selama 10 menit untuk berdiskusi. Silahkan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Menahan diri itu salah satu sifat Asmaul Husna Silakan diskusikan. Selanjutnya ini kelompok 2. Mana ini kelompok 2 diskusinya? Diskusi tentang Asmaul Husna Al-Aziz ini ya. Asmaul Husna Al-Aziz yang mana? Silakan diskusikan dulu. Coba ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3 tentang apa tadi? Al-Mu'min ya. Al-Mu'min dari keamanan. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Kelompok 4 tentang apa? Assalam itu apa? Ya, salah. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 5. Kelompok 5 membahas tentang apa? Al-Mu'min itu apa artinya? Memberi keamanan. Ya, silakan diskusikan terlebih dahulu semuanya. Bapak kasih waktu selama 10 menit. Tadi sudah kita berdiskusi antar kelompok. Silakan untuk perwakilan kelompoknya untuk menjelaskan kembali kepada semua kelompok. Untuk kelompok 1 diwakilkan sama siapa ketua kelompoknya? Ya, sama Aulia. Silakan ke depan. Kemudian kelompok 2 Sakir, silakan ke depan. Kelompok 3 sama Pika. Kelompok 4 sama siapa kelompoknya? Ya, sama Karima. Dan yang kelompok 5 sama Jafar kedua kelompok. Nah, untuk kalian silakan untuk mendengarkan terlebih dahulu presentasi dari teman-temannya. Silakan untuk dipresentasikan hasil diskusi yang sudah tadi didiskusikan sama teman-teman kelompok. Silakan dari kelompok pertama dulu. Kelompok pertama siapa? Aulia. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah mencerminkan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah sebagian dari alat yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Ya, bagus.
bagus. Presentasinya dari kelompok 1. Sekarang presentasi dari kelompok 2. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan, mulia di hadapan Allah dan manusia, mulia di hadapan Allah, sebab ia mengikuti anjuran syariatnya, sebagaimana dicontohkan nabinya, mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Perilaku mandiri salah satu lainnya sesuai tuntunan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, gibah, mencela, membuka aib seseorang. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti orang lain. Dengan demikian berarti kita telah membuat orang lain tenang dan damai. Inilah salah satu perilaku yang mendekati Asmaul Husna, yaitu as-salam. Ya, bagus. Sekarang kelompok 5, kelompok terakhir, silakan Japran. Diwakilkan Japran. Ya, bagus. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah presentasi diwakilkan oleh teman-temannya. Silakan untuk duduk kembali. Kasih tepuk tangan dulu semuanya. Ya, terima kasih kepada yang sudah hadir. Kita ambil kesimpulan bahwasanya Asmaul Husna itu mengajarkan kita untuk selalu bersikap dan bersifat dengan yang baik. Pertama, kita harus menahan diri, menahan emosi, menjaga lisan, serta hidup tertib bagi kita semua. Coba, simpulannya apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup tertib? Coba, Karimah, supaya kita hidup tertib harus apa? Karimah? Harus ngapain? Hidup tertib, kalau kita hidup tertib, taat pada Allah, pada aturan Allah dan aturan kita sebagai manusia. Nah, itu kesimpulannya ya, kita harus taat aturan, kita harus dapat menahan emosi, menjaga diri, kemudian yang terakhir harus mandiri. Nah, untuk selanjutnya Bapak nanti akan bagikan lembar untuk penilaian dan untuk diisi sebagai tambahan pengetahuan, dan juga nanti akan ada lembar observasi untuk menilai hasil belajar yang sudah kita terapkan tadi sebelum pembelajaran hingga hari ini. Nanti untuk diisi oleh kalian bahan refleksi apa saja manfaat pembelajaran pada kita hari ini. Dan terakhir, sebelum kita pulang ke rumahnya masing-masing, kita simpulkan dulu, kita harus dapat menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalau misalkan orang tuanya belum dijemput, sebelum pulang jangan dulu pulang sebelum orang tuanya menjemput kalian di lapang sekolah ataupun di gerbang sekolah. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak dikenal, jangan dulu pulang, jangan mau untuk diajak pulang, kecuali kalau sudah kita kenal orang tua kita, ibu kita ya. Itulah Pak yang dapat